Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah video rekaman pertemuan pertama mata kuliah Open Source System. Saya merekam ini untuk kelas pagi maupun kelas sore sama, mata kuliah yang sama. Saya merekam ini sebagai awalan pertemuan kita. Saya memohon maaf sebelumnya, biasanya saya pertemuan pertama itu langsung saya berikan link Zoom-nya untuk bisa bergabung, tetapi pada pertemuan pertama kali ini karena kendala sesuatu hal mengenai internet sehingga saya tidak bisa langsung nge-Zoom. Tatap muka mengundang saudara satu persatu di perkuliahan. Saya share screen terlebih dahulu. Ya. Pertemuan pertama ini seharusnya dilakukan pada hari Kamis. Yang pagi itu jam 12, yang sore itu jam 19.40. Luar biasa. Pada pertemuan ini, yang pagi saya mengagendakan jam 18.20. Sedangkan yang malam, setelah sore maksudnya, saya mengagendakan untuk pindah jam 8 malam. Khusus untuk pertemuan minggu ini saja. Saya katakan khusus untuk pertemuan minggu ini saja. Jadi pertemuan selanjutnya tetap sesuai dengan waktu yang ada di SIMA. Ini saya lakukan karena hari Kamis kemarin kita libur. Begitu ya mahasiswa semuanya ya. Baik, saya merekam ini di pagi hari. Tapi ternyata kita lihat tadi saya sempat melihat e-learning kita, server kita kelihatannya mati. Nah, oleh karenanya saya tidak bisa menunjukkan grup mata kuliah open source system, sehingga yang perlu saudara perlu ketahui adalah kita, nah ini ya mati ya. Kita itu memiliki bobot 3 SKS. Kurang lebih nanti kita praktek sekitar 8 kali pertemuan ya mahasiswa semuanya ya. 8 kali pertemuan praktek. Teori kita tatap muka 14 kali. Kita sepakati di awal, setiap minggu saya tidak akan nge-Zoom, tidak akan memberikan undangan Zoom agar saudara bisa join, tetapi minimal dalam satu semester saya akan melakukan Zoom 4 kali. Seharusnya pertemuan pertama ini, tapi saya lakukan nanti, pertemuan pertama nge-Zoom saya lakukan minggu depan ya, mahasiswa semuanya ya. Minggu depan hari Kamis, yang pagi itu jam 12 siang, saya akan undang saudara untuk Zoom. Yang malam, yang sore itu jam 19.40 hari Kamis juga. Nah, pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama yang seharusnya kita tatap muka secara Zoom. Pertemuan kedua itu pertemuan ke-8. Pada saat kita UTS. Kita itu kuliah sampai 24 Juni. 24 Juni. Jadi awal Juli saudara nanti sudah ujian akhir semester. Pertemuan 8 April itu saudara ujian tengah semester, bobotnya kurang lebih 10-20%. Yang jelas penilaian saya memiliki karakteristik penilaian yaitu bobot ujian akhir semester itu nilainya 25% sama dengan bobot nilai etika dalam menuntut ilmu. Nilai etika kesopanan dalam menuntut ilmu. Salah satunya adalah bagaimana saudara harus mengasah soft skill saudara. Komunikasi dengan antar teman maupun komunikasi dengan guru maupun dosen. Itu penting saya lakukan agar Anda memiliki etika yang baik dalam menuntut ilmu. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, sehingga saya memiliki karakteristik nilai etika kesopanan itu memiliki bobot yang sama dengan ujian akhir semester. Begitu ya mahasiswa semuanya ya.
Mata kuliah ini saya tidak memberatkan saudara di mata kuliah ini karena kita akan belajar open source system. Open source system. Saya menggunakan website opensource.com ya untuk mempelajari ini. Apa saja yang saudara pelajari nanti ini? Apa itu open source? Apa itu Linux? Apa itu Python? Apa itu Bash, Raspberry Pi, Docker, Ansible, Big Data, dan lain sebagainya yang nanti saudara temui di websitenya opensource.com. Dan ini kita fokusnya nanti ada berada di Git dan juga nanti GitHub. Jadi nanti saudara harus memiliki akun GitHub. Untuk apa? Nah ini, contribute to open source project. Nah, bagaimana berkontribusi sebagai seorang programmer itu bisa berinteraksi dengan programmer yang lainnya. Jadi sekarang eranya terbuka, tidak ada yang namanya private atau privilege tersendiri. Karena apa? Yang namanya sistem harus dikembangkan bersamaan. Sehingga bersama-sama maksudnya. Sistem itu harus dikembangkan secara bersama-sama. Sehingga manfaatnya, kebermanfaatannya itu sampai kepada halayak yang luas. Itu intinya sebenarnya. Terus apa yang nanti akan kita pelajari? Bagaimana kita mengimplementasikannya dengan menggunakan Raspberry Pi Project. Ada beberapa project-project Raspberry Pi yang nanti saudara bisa lihat di dalam websitenya ini. Nah, bisa juga nanti. Nah, ini nanti ujian akhir semesternya presentasi ya. Prototipe seperti apa atau rencana apa yang ingin saudara kembangkan setelah mempelajari sistem yang memiliki sifat sumber terbuka. Misalnya CCTV, ya, streaming kamera kan berbayar itu. Maksudnya berbayar itu pembeliannya kan biasanya kan mahal. Kalau saudara melihat kamera-kamera yang ada di spion yang di dalam mobil itu, biasanya tinggal template dan lain sebagainya, harganya mungkin kecil mahal atau kecil murah. Nah, bagaimana itu bisa terhubung dengan gadget kita? Nah, itu. Nah, nanti proyek-proyek seperti itu yang nanti saudara presentasikan di akhir semester, awal Juli. Jadi pertemuan setiap pertemuan minggunya itu ada diskusi. Saya ulangi, saya katakan kita 4 kali ya pertemuan nge-Zoom, pertemuan awal, UTS itu pertemuan 8, ke-15 dan 16. Presentasi. Saudara harus presentasi. Presentasinya ini kelompok pagi ini ada sekitar 60 saya bagi 3 berarti ada 20 kelompok. 3 orang dalam satu kelompok. Presentasi mengenai proyek yang nanti bayangannya Anda ingin buat menggunakan sumber terbuka. Bahasa pemrograman sumber terbuka. Apa? Sistem apa yang ingin saudara buat? Terus yang sore ini ada 41. Berarti nanti ada dua orang dalam satu kelompok, nanti ada satu kelompok ada yang 3 orang nanti. Nah, tolong nanti silakan dibuat mulai sekarang kelompoknya. Jadi ya, kelompoknya silakan dibuat mulai sekarang. Itu yang teori. Jadi teori adalah tugas besarnya adalah saudara presentasi sistem apa yang akan saudara buat dan mungkin sudah dibuat yang nantinya sifatnya sumber terbuka untuk bisa diterapkan kepada halayak luas atau masyarakat yang ada di sekitar saudara. Saudara presentasi proyeknya, alat apa yang saudara buat, sistem apa yang nanti saudara buat, syukur-syukur kalau bisa mempresentasikan sistemnya dengan real, bukan hanya sebuah prototipe ya, atau mock up gitu ya, atau planning saja, tetapi kalau saudara sudah buat sistemnya, berarti alhamdulillah nilai maksimal buat kelompok tersebut. Jika presentasinya juga baik cara menerangkan kan. Manfaatnya apa membuat sistem tersebut? Ingat ya, kata kuncinya adalah source-nya, coding-nya, script-nya harus terbuka. Terus prakteknya mulai kapan, Pak? Prakteknya mulai yang
pagi itu minggu depan, ini sudah Selasa, sudah mulai praktek ya. Nanti gini, saya akan masukkan di e-learning itu mahasiswa yang A1, A2, A3. Nah, nanti jika ada yang, Pak, saya seharusnya kelompoknya A3, nanti saya ubah. Tolong sebutkan nama dan NIM-nya. Tolong sebutkan nama dan NIM-nya. Gitu ya mahasiswa semuanya ya. Biar nanti saya masukkan sesuai dengan kelompoknya. Begitu juga untuk yang sore. A1, A2, cuma A1 dan A2 ya. Cuma A1 dan A2. Tolong diperhatikan hari Minggu jam 8.40 dan hari Minggu jam 10 prakteknya. Kita mulai minggu depan, bukan minggu besok ini ya. Minggu depan tanggal berapa? Minggu depan tanggal 20. 21. Iki kok ono wae ya hari apa iki, Mas? Ono hari apa iki? Oh, bukan. Kalau yang minggu besok itu hari raya Nyepi ya. Jadi saya liburkan. Seharusnya pinginnya pada minggu besok gitu kan. Cuma ini karena kita toleransi ya, karena itu adalah hari raya Nyepi nasional gitu, sehingga saya hari Minggu tanggal 14 itu tidak bisa saya lakukan. Tanggal 21 Maret, insya Allah itu praktek yang kelas sore. Gitu ya mahasiswa semuanya ya. Oke. Baik, nanti di dalam e-learning itu ada forum diskusi, silakan bertanya. Nah, di bawah proses penilaiannya itu. Jadi ada deskripsi mata kuliah, capaian pembelajarnya, terus ada penilaian, nah di bawahnya situ ada nanti silakan bertanya, forum diskusi. Nah, tidak usah WhatsApp saya satu persatu, cukup manfaatkan silakan bertanya itu, bertanya apapun mengenai teori maupun praktek, kendala masalahnya apa. Tools yang akan kita gunakan itu adalah VirtualBox ya. Jadi nanti saudara wajib untuk install VirtualBox dan juga sistem operasi Linux untuk prakteknya. Saya tidak ingin saudara menggunakan Windows prakteknya. Jadi nanti tolong semuanya pada pertemuan pertama sudah menginstal VirtualBox dan Linux. Jika ada kendala, nah nanti silahkan bertanya di forum diskusi tersebut. Atau di setiap pertemuan praktikum, Pak, saya terkendala error. Jadi setiap pertemuan praktikum itu maupun teori ada di setiap pertemuan ya, itu ada forum diskusi yang nanti saudara harus aktif di sana. Sehingga activity completion saudara itu bisa terpenuhi 100%. Jika saudara aktif bertanya dan memberikan informasi juga. Tidak hanya bertanya, tapi juga memberikan informasi juga. Itu yang bisa saya informasikan untuk mata kuliah open source system yang bobotnya 3 SKS, di mana nanti praktikum saudara kurang lebih ada 8 kali pertemuan, 8 kali pertemuan praktikum, 14 kali pertemuan teori, di mana nanti pertemuan ke-15, pertemuan 15 itu adalah pertemuan ke-8 itu UTS, pertemuan 16 itu adalah ujian akhir semester. Ujian akhir semester, baik sore maupun pagi, tolong diperhatikan tugas besarnya adalah bagaimana membuat sebuah sistem yang bermanfaat bagi khalayak luas atau masyarakat di sekitar saudara dengan menggunakan sumber terbuka, pemrogramannya menggunakan sumber terbuka. Referensi saya berada di opensource.com yang nanti saudara bisa lihat banyak di sana. Begitu yang saya bisa paparkan, jelaskan. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di forum diskusi. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan pertama ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.